Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong disebut punya sentimen anti-Jepang. Permusuhan arsitek asal Korea Selatan itu ditunjukkannya Jepang. Tim Garuda menjamu timnas Jepang pada matchday kelima putaran ketiga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Jepang, Football Tribe Japan, mengungkap kebencian STY terhadap Jepang yang sudah tertanam sejak lama. Menurut media tersebut, pria berusia 54 tahun itu sempat membuat heboh saat menjadi pelatih timnas Korea Selatan U23. Jelang final Piala Asia U23 2016, secara implisit Shin Tae-yong memprovokasi lawan-lawannya dengan mengatakan, "Jika kami mengalahkan Jepang di final, saya akan menghadiri konferensi pers dengan mengenakan hanbok pakaian tradisional Korea," tulis Football Tribe Japan, dikutip Jumat tanggal 1 November ini. Setelah kalah dari Jepang, dia berkata, "Jika saya memiliki kesempatan bermain melawan Jepang lagi di Olimpiade Rio de Janeiro, saya pasti akan mematahkan hidung mereka," tutur media Jepang itu lagi. Aroma permusuhan itu kembali dihembuskan STY jelang duel timnas Indonesia versus Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat tanggal 15 November mendatang. Jelang laga tersebut, sang arsitek meminta dukungan warga Korea Selatan yang ada di Jakarta. Kabarnya, bakal ada 1.500 warga Korea yang hadir di stadion demi mendukung timnas Indonesia. STY mengusung senasibnya Indonesia dan Korea Selatan yang sama-sama pernah dijajah Jepang. Selain itu, dia berdalih, dukungan ini bakal mempererat hubungan antar kedua negara. Jika kita lihat secara ranking, Jepang saat ini berada di peringkat 15 dunia, jauh di atas Indonesia yang masih duduk di peringkat 130. Di klasemen grup C, negeri matahari terbit itu juga masih berada di puncak dengan 10 poin, sedangkan Indonesia ada di masih tercecer di peringkat kelima dengan 3 poin. Namun, keberadaan STY di timnas Indonesia membuat timnas Jepang diingatkan untuk waspada, serta fokus di lapangan, tidak memusingkan provokasi dari sang pelatih. Jepang dituntut untuk sadar betul bahwa lawannya adalah Indonesia dan tidak bereaksi terhadap tindakan pelatih Shin Tae-yong dan pihak Korea yang mencoba melibatkan unsur politik, ujar Football Tribe Japan. Di sisi lain, ada kabar ribuan supporter skuad Samurai Biru akan hadir di Indonesia dan siap mendukung tim kebanggaannya. Kabar itu disiarkan media Jepang, Ultra Soccer. Media tersebut menyebut sebanyak 3.000 supporter Jepang akan bertolak ke Indonesia. Menurut sumber tersebut, supporter Jepang datang ke Indonesia karena tidak ingin meremehkan pertandingan melawan tuan rumah. Sebab, timnas Indonesia memiliki target ambisius untuk lolos dalam gelaran Piala Dunia untuk pertama kali dalam sejarahnya. Tampaknya tuan rumah timnas Indonesia menyiapkan banyak dukungan, tulis media tersebut. Diketahui, Persatuan Indonesia Seluruh Indonesia (PSSI) sudah mengumumkan jadwal dan harga tiket pertandingan timnas Indonesia untuk melawan Jepang. Penjualan tiket akan dimulai pada tanggal 2 November mendatang. Sedangkan harga tiket timnas Indonesia versus Jepang ada di rentan Rp240.000 hingga Rp1,4 juta. Dengan pengumuman itu, tentu sudah bisa diperkirakan berapa minimal nominal uang yang keluar dari pendukung timnas Jepang untuk memberi dukungan di Stadion GBK. Hal itulah mengapa salah satu pengusaha Korea di Indonesia juga ikut memborong tiket pertandingan Indonesia menghadapi Jepang dengan 1.500 tiket untuk diberikan oleh pendukung Korea yang ada di Indonesia. Tentu polemik antara Jepang dan Korea Selatan tidak perlu kali supporter skuad Garuda terbawa unsur mereka, tetap fokus untuk mendukung timnas Indonesia menghadapi Samurai Biru untuk bisa mendapatkan 3 poin perdana dalam babak ketiga di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Namun, Shin Tae-yong diterpa kabar buruk jelang menghadapi raksasa Asia tersebut. Dua punggawa timnas Indonesia, Hernando Ari dan Malik Rizaldi, dikabarkan dalam kondisi cedera. Hal ini dikonfirmasi oleh pihak klub, Persebaya Surabaya. Kedua pemain tersebut kini diragukan tampil memperkuat untuk timnas Indonesia dalam waktu dekat. Dua pemain Persebaya Malik Rizaldi dan Hernando Ari mengalami cedera dalam pertandingan melawan PSM Makassar pada tanggal 23 Oktober lalu.
Malik cedera pada kaki kiri, Nando pada bahu kiri, bunyi pernyataan resmi Persebaya. Persebaya juga sudah melakukan pemeriksaan dan mengambil langkah-langkah untuk menangani cedera kedua pemain tersebut. Diharapkan, Hernando dan Malik bisa pulih dalam waktu dekat. Sedangkan, pemain bertahan timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, juga dikabarkan sedang mengalami cedera dan terancam absen melawan Jepang dan Arab Saudi pada November mendatang. Asnawi Mangkualam mengalami cedera saat bermain untuk Port FC di Liga Thailand melawan Nakhon Ratchasima pada tanggal 19 Oktober lalu. Ia mencetak gol kemenangan untuk tim, namun sayangnya dirinya harus mengalami cedera usai pertandingan. Pihak klub sudah mengkonfirmasi bahwa Asnawi mengalami cedera hamstring, diperkirakan Asnawi harus menepi sekitar 2 hingga 4 pekan. Namun hingga kini, kondisi Asnawi masih diragukan. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, menjelaskan besar kemungkinan Asnawi absen untuk pertandingan Timnas Indonesia di November. Namun, di sisi lain, Jepang dapat kabar buruk sebelum bertandang ke markas Timnas Indonesia. Jepang terancam kehilangan ujung tombak andalannya, yaitu Ayase Ueda. Ayase Ueda dikabarkan telah mengalami cedera. Penyerang 26 tahun tersebut mengalami cedera usai timnya kalah 0-2 dari Ajax Amsterdam di Eredivisie. Kabar tersebut pun dikonfirmasi oleh juru taktik Feyenoord, Brian Priske. Tentu, absennya Ueda jelas menguntungkan timnas Indonesia jelang berhadapan dengan Samurai Biru tersebut. Penyerang 26 tahun tersebut punya sejarah bagus saat jumpa timnas Indonesia. Dirinya pernah tampil lawan timnas Indonesia saat bermain di Piala Asia 2023. Hilangnya ujung tombak andalan timnas Jepang itu membuat penyerang tim Matahari Terbit tersebut tidak akan terlalu mengerikan, walaupun secara garis besar skuad Garuda tetap harus waspada dalam berhadapan dengan timnas Jepang. Apapun itu lawannya, yang terpenting skuad Garuda dapat meraih 3 poin pertamanya, karena kemenangan sangatlah penting bagi timnas Indonesia untuk perjalanannya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Mengingat timnas Indonesia masih di peringkat 5 klasemen sementara dengan 3 poin saja, tentu kemenangan melawan timnas Jepang sangat berharga untuk modal selanjutnya di pertandingan-pertandingan kedepannya. Jika ingin terus melanjutkan perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, skuad Garuda harus finish di peringkat ketiga atau keempat, untuk babak keempat pada kualifikasi zona Asia. Semoga saja Sintayong dapat meracik strategi sempurna untuk bisa mengalahkan Jepang dan Arab Saudi pada November mendatang, agar timnas Indonesia mendapatkan semangat untuk terus melanjutkan langkah-langkahnya ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini.